Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara yang kita di program setiap kabupaten yang balik ya Bang. Balik nang ini itu. Lu mboten derek. Iya sing kok wong iki. Alhamdulillah untuk hari ini yang kebagian adalah Kabupaten Mojokerto. Dan hal ini mungkin beda dengan yang kemarin-kemarin. Kalau yang kemarin dari Jombang itu langsung ketika jadi narasumber, sekarang jadi saksi gimana. Dan untuk Mojokerto, ya keinginan kami setelah jadi narasumber ini nanti mungkin jadi dukun. Oh jadi kasih. Tabib. Ya, jadi kasih atau mungkin kasihan baru. Nah, yang jelas di sini akan berbagi ilmu tentang apa sih itu gangguan makhluk gaib, karena mungkin di Al-Quran tidak dijelaskan bahwa orang yang beriman harus percaya dengan sesuatu yang gaib. Kalau nggak percaya, ya itu perlu dipertanyakan imannya. Jadi di Mojokerto karena mungkin ini daerah Mojopahit dan tinggalan-tinggalan mbah-mbah buyutnya dulu, jadi seperti Aba Anas, Sirot, ini adalah para pakar-pakar yang ada di Mojopahit. Saya hanya pengantar saja, ataupun nanti ketularan, ya mungkin karena sering dekat beliau, akhirnya ketularan orang Mojopahit, kalau itulah dididik mau-mau, kanggo nggak bisa dulu, kanggo hati-hati sing rada panas, golekno rondo keliru. Ya. Para Bapak Ibu hadirin, teman-teman Wilker Surabaya. Kayaknya kurang pantas kalau saya terlalu banyak untuk pengantarnya, karena di sini saya hanya sebagai moderator atau pengatur acara pada siang hari ini. Langsung saja akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua sambutan dari Pokdalu Wilker Surabaya. Yang berikutnya sambutan dari Pokdalu Kabupaten Mojokerto. Langsung nanti dilanjutkan yaitu untuk materi pada siang hari ini yaitu teknik zikir dan doa untuk pencegahan dan penanganan gangguan makhluk gaib. Langsung saja monggo untuk pembukaan pada pagi hari ini kita buka dengan ummul Quran. Mudah-mudahan acara pada hari ini benar-benar mendapat ridha Allah Ta'ala dan kita semua terjauh dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Al-Fatihah. Iya karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang berikutnya yaitu sambutan dari Dalu Wilker Surabaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Imam Atas Panjalpun kalau semangat. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kita muliakan para kiai, bunyai, ustaz-ustadzah, syekh, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Anas selaku narasumber, seluruh
Ketua Pokja Sewinker Surabaya, Mobil khusus malih Sokibul Bed Yai Sirot ya, yang punya acara dan sekaligus pendamping pemateri ya, pendamping narasumber. Pendamping itu berarti ya wis ilmune meh podo. Yang saya banggakan orang yang paling ganteng sejagat namanya Yai Abu Jamil. Jamil itu kan cantik ganteng. Kata ganteng. Dan ustaz-ustazah yang saya hormati. Terima kasih. Yang pertama, singkat saja saya mengapresiasi teman-teman Pokja Sewilker secara berurutan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi ini adalah wadah untuk menyampaikan ilmu kepada teman-teman dan saya berharap kepada seluruh penyuluh di Wilker Surabaya ya sesama guru dilarang mengganggu. Ya. Apapun ilmu mari kita tiru dan kita ambil karena ini adalah judulnya terkait dengan dunia maya, dunia apa? Dunia gaib, pergoiban. Saya mohon yang punya ilmu yang sama mohon untuk tidak dikeluarkan karena supaya tidak mengganggu aktivitas dan konsentrasi. Yang terpenting adalah apapun yang diberikan kepada kita ambil hikmahnya dan ilmunya supaya ilmunya bisa bermanfaat. Saya menghargai dan mengapresiasi teman-teman yang aktif dalam kegiatan ini. Saya juga mohon maaf mungkin belum maksimal dari teman-teman Pokja yang mengikuti kegiatan ini. Mungkin ada aktivitas yang nggak bisa ditinggalkan. Tetapi saya yakin bahwa secara berurutan teman-teman pasti akan bisa menghargai karya dan kemampuan orang lain. Itu saja. Saya ucapkan selamat untuk bersumria di pagi hari ini. Mari kita serap dan kita ambil hikmah dan ilmu yang disampaikan oleh para kiai. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah nanti 1 bulan ke depan ini gilirannya kota Mojokerto. Kota Mojokerto. Oh, Gresik ya. Masih Gresik. Saya tadi gugah Kota Mojokerto ternyata muncul gitu. Saya kira nggak muncul yang Kota Mojokerto. Jadi insya Allah Gresik berikutnya kami mohon untuk disiapkan hal-hal yang sangat luar biasa ini dan ini mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman. Saya kira itu. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Selamat pada Pokja Kabupaten Mojokerto yang sudah berhasil memberikan yang terbaik untuk kita bersama. Mudah-mudahan Pokja Wilker Surabaya senantiasa bisa berkhidmat dan bisa berjalan, bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih, Ewang Ganteng ya Jamil. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Kiai Imam Ghazali karena rupanya ini partisipasinya sudah banyak dan kepingin tahu bareng-bareng apa itu gaib atau pencegahannya. Langsung saja untuk sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Pokjalu Kabupaten Mojokerto. Dan Gus Sirajuddin Olimi untuk menyampaikan sambutan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pokjalu, Ketua Wilker Surabaya, Ketua Pokjalu Kabupaten Kota. Langsung saja mukadimah mengikuti yang depan. Perlu kami hantarkan dan kami informasikan saya hanya mendampingi itu baik
ono butuh teh, kopi, nah itu baru saya buatkan. Tapi perlu kita hantarkan ya. Kita ini pasti tokoh, pasti imam, pasti diposisikan di depan, dan kecenderungannya di masyarakat ketika kita ini menjadi tokoh. Oleh karena itu penting kiranya materi ini disampaikan. Jangan sampai ketika ada orang yang minta didoakan kemudian kita guguk kabeh dan seterusnya, itu sesuatu yang rada kurang pantas. Maka harapannya kita pada kesempatan ini kita sudah ada bekal, khususnya yang mungkin masih belum ada, tapi kalau yang sudah ada tadi itu sudah disampaikan Pak Imam, oleh DCI konjone sing wis ya sesama guru dilarang saling menggurui. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya antarkan ke sana sini untuk mengenal tanda-tanda diantaranya iki nggone iki ono jine tegak gitu ya. Iki nggone ono suasana negatif atau enggak. Itu juga perlu nanti dihantarkan oleh di sana, termasuk menetralisir tempat-tempat yang sekiranya itu mengganggu keharmonisan rumah tangga, karena di dunia ini kan tidak hanya yang fisik saja, tapi non fisik. Di non fisik inilah yang kadang-kadang kita tidak bisa mendeteksi ternyata sebabnya tidak dari fisik, tapi non fisik. Oleh sebab itu kesempatan ini untuk itu, termasuk membentengi kita dari tempat-tempat angker, kadang ada yang bayi rewel, kalau masa gitu. Yang sulit itu kalau istri rewel. Kalau istri rewel itu nggak bisa didoai, itu bisanya dikasih amplop duit tak kepok baru mungkin bisa. Aduh. Ya itu. Terus yang terakhir ya, sengaja kami memunculkan Gusanas karena memang ya saya anggap tupoksi lah. Kita semua dari Pokjalu Kabupaten Mojokerto ini sudah sangat mengetahui Gusanas, bahkan kalau doa itu nggak pakai baca ayat kesuwen, nggak pakai. Jadi kalau ada urutan datang cukup baduke ditotok ambek jari telunjuknya sudah selesai. Nah, itu. Nah, tapi itu tingkat tinggi. Nah, pada kesempatan ini tingkat dasar saja ya. Kalau ada tahapan mau meningkat level ya silakan datang ke Gusanas, bawa gula, bawa lengo, bawa itu. Kalau ini kan umum, jadi cukup yang dasar dulu nanti kita sampaikan. Demikian, monggo Gusanas menyampaikan materi sebaik-baiknya. Nanti apabila ada teman-teman yang memungkinkan untuk tanya jawab, konsultasi dan seterusnya, setelah materi disampaikan tentunya. Dan nanti kalau belum cukup, ya langsung japri. Nah, tapi jangan banyak-banyak ya. Japri untuk janjian di tempat mana. Ya jangan lupa itu tadi ngajak makan sama bulan. Modus. Saya kira itu, mohon maaf dan selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Surat jadi mungkin kita sudah opo. Kiranya sih disampaikan itu opo. Dan ini juga pertanyaan-tanya seperti itu. Dan yang jelas ketika nanti ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan kepada beliaunya, kepada Yai Anas, itu biasanya nerimanya itu agak sulit. Jadi harusnya itu lewat saya. Iya, lewat saya dulu. Makelar. Jadi Nama saya kalau saya ya, jadi nemenin dan antara itu tentu saja monggo Pak Anas untuk disampaikan materi pada siang hari karena teman-teman sudah pada penasaran dan mudah-mudahan tidak masukkan makhluk gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, bunyai, para kawagis,
Ning, mohon maaf para senior, wabil khusus yang terhormat Ketua Pokjalu se-Wilker Surabaya dan saudara-saudaraku semua ini, pada senior semua ini. Jadi istilahnya sekarang hanya sekedar kita melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Ketua Pokjalu Wilker Surabaya dalam rangka untuk komunikasi intensif saja. Jadi komunikasi agar tidak terputus selama pandemi, kita santai-santai, kita melaksanakan komunikasi. Mungkin ada sedikit kelebihan yang dimiliki oleh Wilker Surabaya bisa dibagi rata ke semua teman-teman yang ada di Wilker, yang mungkin kemarin saking ada Subai dari Surabaya untuk dibagi bersama, sebelumnya dari Masyhur Jombang juga untuk dibagi bersama, begitu pula di Mojokerto, dan sekarang kebetulan yang kena amanah Sampur, saya pribadi mungkin ya merasa dulu memang dalam hal semacam ini memang hal yang sudah terbiasa, hanya untuk tampil di Zoom karena adanya Zoom tahun baru-baru saja mungkin agak sedikit rigu. Jadi mohon maaf kalau nanti ada penayangan-penayangan yang mungkin kurang bisa memberikan suatu gambaran yang betul-betul memuaskan. Mohon izin untuk sementara saya tak masuk di share screen agar sedikit ada gambaran, paling tidak ada yang dibahas gitu nggih. Siap. Semua aja niki mohon maaf hanya sekedar berbagi nggih. Namanya berbagi ya secara zahir mungkin mudah, mungkin secara kelanjutannya mungkin perlu sedikit pendalaman gitu. Sekedar agar kenal gitu nggih, kenal yang belum kenal, yang sudah kenal biar lebih mengenal lagi siapa sih yang jenenge kesana sih. Kalau itu sepeda motoran barang trail bisa nggih. Awas nyentrik. Iya nyentrik. Sepeda motor nggih nggih. Tapi semua itu hanya sekedar untuk penampilan sekarang agar berbeda gitu nggih. Jadi sepeda motor cek melaku sih. Alhamdulillah belum muncul nggih. Kok belum muncul nggih? Wah, berarti ada pelan-pelan nggih. Pelan-pelan ya. Oh, belum nggih. Nggih. Belum muncul nggih. Kenapa? Nanti muncul ya. Oh, gitu nggih. Oh, memang halus. Oh, ini wah ini mulai ada gaib-gaib yang muncul. Iya, ini alamat gaib ini. Untuk mengulang kembali aja biar lebih enjoy, share screen saya mungkin belum muncul nggih. Niki udah mulai nggih. Nggih. Alhamdulillah. Jadi posisi kita semua ini sebenarnya muncul tertakdir sebagai hamba Allah yang untuk khalifah fil ard, tentunya dibekali dengan berbagai macam ilmu. Di antaranya kelebihan-kelebihan yang kelebihan dimiliki manusia itu tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, termasuk di antaranya ini makhluk-makhluk gaib. Mohon izin untuk sementara nanti komunikasi bisa lebih lanjut. Niki untuk foto ini nggak bisa dihilangkan gitu, ternyata nggak. Jadi gini aja biar Ning Ulfi aja yang muncul gambarnya. Saya awali dengan pengertian zikir secara bahasa. Zikir dari bahasa Arab. Oh, belum muncul gitu. Ternyata lumayan lama nggih. Ternyata share screen-nya belum muncul share. Perlu ngopi kayaknya. Berarti yang kecilin aja gitu, berarti nggih, yang kecilin aja. Secara bahasa
dari judul, mohon maaf saya kembali lagi ke judul, dari judul teknik zikir, ada kata-kata zikir dan doa, ada kata-kata untuk pencegahan penanganan gangguan makhluk gaibnya. Dalam arti mangke dijelaskan di belakang. Pertama, saya ingin mengupas tentang masalah arti dari secara bahasa tentang masalah zikir yang dari atau yang juga. Itu juga nggih. Muncul nggih. Nggih. Niki memang sengaja saya satu lokal biar tahu mana yang belum munculnya biar semuanya bisa enak gitu nggih. Secara istilah untuk zikir sendiri kita semua sebagai orang-orang beriman tentunya sudah mengetahui yaitu komunikasi, proses komunikasi antara kita seorang hamba dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang macam-macam, ada yang cara takbir, tahmid, tasbih, ada yang secara zikir atau istilahnya komunikasinya dengan sirri, ada yang jahar gitu ya. Justru malah lebih orang itu lebih mantap dalam hal berdoanya biasanya itu kalau zikirnya memakai zikir yang sir. Secara lanjut saya artikan arti zikir dalam Al-Quran sebagian kecil aja saya sampaikan di sini. Nama lain dari Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Zikir nama lain dari Al-Quran. Ada lagi zikir yang dalam arti keagungan tercantum dalam surat Shad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. So demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Dan diantaranya lagi zikir dalam arti yaitu mengingat tentang semua ciptaan Allah. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, mengingat ciptaan-ciptaan Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Insya Allah ini sudah terbiasa disampaikan oleh semua teman-teman penyuluh agama Islam. Nah, sekarang definisi istilah dari gaib. Ya, istilah dari gaib. Untuk dari gaib sendiri, dari definisi yang itu nanti bisa dibaca. Saya ingin hanya menampilkan yang dibalik ini saja dulu. Mudah-mudahan bisa terbaca dari semua para zoomer saudara-saudara semua yang ada di Zoom pada saat ini. Tentang istilah dari definisi gaib itu sendiri. Lumayan banyak yang ikut. Nah, mungkin bisa terbaca nggih? Belum muncul juga. File putih nggak bisa nggih. Ini kecil sebenarnya niki. Hanya file nggih. Saya kembalikan lagi. Kok ternyata banyak kendala di saya share lewat aja kalau gitu, lewat laptop saya sendiri mawon, bukan lewat PowerPoint yang saya buat. Oke, sebentar lebih sabar sedikit. Ternyata filenya dibuka dulu, Ustaz. Filenya dibuka dulu. Oke, sudah kami buka niki untuk PPT. Nah, kalau niki bisa dilihat nggih? Belum. Bisa nampak nggih? Belum juga. Belum. Dibuka dulu dalam tampilan full layar aja, nanti bisa full. Nggih, full layar ternyata nggih kelihatan hitam niki Abah. Nggih, jadi kalau sampaikan aja pun nggih, menyimak sementara dari mudah-mudahan nanti bisa terbaca. Nanti sementara kalau baca, jadi saya ambil untuk kembalikan yang tadi sudah lumayan Ustaz. Kembalikan yang tadi aja. Oh, PowerPoint yang kecil nggih. Ya, timbang gambar kita Ustaz. Yang kecil aja enggak apa-apa. Oh, yang kecil nggih. Nggih. Sekedar tentang testis. Gitu. Nah, pertanyaan saya ternyata kok agak sedikit. Pun kalau sampaikan dulu sebentar. Menurut Prof
Kiai Haji Quraisy Shihab nggih. Untuk sementara saya baca sebentar karena ini mengganggu mengganggu diri kita kalau baca sebentar. Istilah dari jin sendiri, Prof. Quraisy Shihab itu menyatakan bahwa makhluk halus itu ada 3 macam, diantaranya malaikat, jin, dan setan. Seperti itu. Dan mungkin nanti bisa lebih mudahnya jin secara harfiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Jadi yang dikasih kata Prof. Kiai Haji Quraisy Shihab hanya orang-orang yang tertentu yang dikasih oleh Allah untuk bisa berkomunikasi atau berjumpa dengan makhluk yang namanya jin tersebut. Gitu. Oke, untuk ini memang agak sedikit ribet nih kok Kak. Muncul sudah saya kecilkan lagi kok. Oh ya. Oh niki. Ya. Ini. Kok banyak hal yang tidak muncul. Kenapa di kau? Oh niki, muncul ki. Oh, kalau besarkan secara utuh dulu barangkali bisa dilihat. Nggak bisa nggih. Nggak bisa, Tad. Kalau membesarkan secara utuh itu di luar dulu, baru dibuka secara utuh, baru masuk ke screen. Oh, ngeten. Dibuka secara utuh di luar, baru masuk screen. Siap. Oke. Kalau coba tutup dulu. Mohon maaf, saya screen dulu. Saya buka di luar dulu. Full, jadi buka full layar, baru masuk screen. Oh, nggih. Matur nuwun. Ilmunya nih memang harus kasih nasihat nih kan. Baru masuk screen. Oke. Oke. Sekarang ini. Oke. Alhamdulillah sudah lumayan kelihatan besar nggih. Oke. Nggih. Coba dibesarkan nggih. Teman-teman sanggup nggih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggih. Nggih. Oke, lain waktu harus berguru dulu dengan Gus Imam niki. Nggih, ngeten mawon pun. Pun, nggih, lanjut. Nah, langsung secara istilah gaib sendiri ada berbagai macam yang mungkin sudah kami sampaikan. Makhluk gaib itu istilahnya ada yang menyatakan makhluk halus. Dalam hal ini gangguan itu gangguan dari makhluk halus dalam arti jin, dalam arti jin. Jadi bukan makhluk halus dalam arti malaikat atau ciptaan Allah yang mungkin tidak terpantau oleh panca indera kita, bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah gangguan makhluk halus dalam arti jin. Terapi dalam kesehatan Islam itu berbagai macam. Di antaranya ada yang ruqyah, nabawi, ada yang konseling Islam dalam terapi kesehatan, ada yang psikoterapi Islam. Nah, dalam hal ini lebih ke arah pengalaman spiritual masing-masing, gitu, yang tentunya biasa dipakai sebagai bimbingan spiritual. Tentunya kita sebagai penyuluh agama Islam paling tidak, sebagaimana di pengantar tadi Gus Sirot sudah sampaikan, tidak menutup kemungkinan kita sudah ditokohkan oleh masyarakat dan banyak hal yang berkaitan dengan jin yang berbagai macam modelnya. Jadi kalau pengalaman spiritual seseorang tentu antara satu dengan yang lainnya berbagai macam cara metode untuk penanganan, barangkali ada yang kena gangguan tersebut. Nah, ini selama ini mungkin saya lebih sering ketemu dengan berbagai macam istilahnya ujian-ujian gitu. Di antaranya kenapa sih kok jin itu bisa masuk ke manusia, ada yang ganggu sampai semacam itu, sampai ada yang
setengah gila mungkin kayak gitu. Nah, di sini kalau sampaikan, kalau tidak sampaikan cara slide karena tidak mampu, tidak terbaca, sekecil gini aja. Nah, di antaranya gitu nggih, berbagai macam masuknya gitu nggih. Masuknya jin kepada tubuh manusia itu di antaranya ada yang balas dendam. Ada orang yang hasut, balas dendam, dikirim orang-orang yang hasut, itu biasanya itu minta tolongnya kepada jin. Kembali lagi dalam kita semua sering kita dengar bahwa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Hanya macam-macamnya manusia dengan macam-macamnya jin nggak jauh beda sebenarnya. Manusia ada manusia yang alim, ada yang manusia yang biasa-biasa, dan bahkan ada manusia yang dalam tanda kutip sifatnya seperti setan, yang istilahnya yang mencopet dan yang lebih kejam lagi manusia-manusia yang garong itu, garong berani membunuh dan seterusnya, mutilasi dan seterusnya. Begitu juga dengan jin. Jin juga ada, jin yang alim juga ada, jin yang senang ngaji juga ada. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga, dan sering saya jumpai jin-jin yang model-model yang gampang disuruh itu, gitu. Tinggal dikasih minyak dengan harga berapa gitu aja, makan harga berapa udah berangkat dia. Tergantung harga dalam tanda kutip. Kalau saya ketemu dengan orang-orang yang ilmu kejawen yang biasa hal-hal semacam itu. Di antaranya lagi ada yang sifatnya keturunan. Kok keturunan? Iya. Jadi beberapa kali saya bertemu dengan orang, anaknya orang yang biasa menggunakan dengan kekuatan pertolongan jin itu seringkali nurun ke anaknya, sedangkan anaknya sendiri kemampuan keilmuannya mungkin terbatas. Akhirnya apa? Dia yang dikuasai jin, bukan dia yang menguasai jin. Gitu. Ada lagi yang karena dipanggil, karena posisinya mungkin dia kalah, terus dia manggil yang lebih tinggi lagi usianya, yang lebih mungkin di atas 1000, di atas 1500 tahun. Jadi usia jin itu macam-macam, gitu, macam-macam. Mungkin usia manusia umat Rasulullah mungkin pendek-pendek gitu, gitu. Tapi dalam bangsa jin yang selama ini yang saya temui itu memang berbagai macam usia. Ada lagi yang gara-gara tumbal sudah dipasang orang sebelumnya, mungkin kita baru saja beli rumah yang istilahnya nggak pernah dipakai sekian tahun, terus dijual, ternyata di situ dikasih banyak tumbal-tumbal yang sebelumnya belum dibersihkan. Kita masuk di situ, masuklah ke tubuh orang yang dalam tanda kutip tidak memiliki pagar. Ada yang karena suka atau karena cinta. Gitu. Kalau sekarang insya Allah nggak seberapa musik ini. Kalau zaman dulu yang namanya suka itu nggak pakai produk-produk Cina atau produk-produk Jepang gitu. Jadi ya wis pelet. Jadi kalau zaman-zaman usia kita mungkin masih banyak mengalami itu, banyak mengalami hal-hal semacam itu. Mungkin di antara kita mungkin ada yang dulu untuk memikat calon kita dulu mungkin memakai itu, katanya. Enggak maaf wal haibah. Jadi insya Allah usia-usia kita dulu masih usia-usia yang sekarang, usia di atas 40-an, insya Allah semuanya masih mengalami itu. Tapi kalau sudah anak-anak kita udah kayaknya udah sepi aja tuh, sepi aja. Paling yang bawahnya paling pakai ATM, pakai HP yang model yang terbaru itu, atau iPhone, wah itu baru deh. Itu istilah dalam penanganannya. Kita harus betul-betul hati-hati bagaimana cara kita untuk meredam kalau itu jin yang dari balas dendam. Bagaimana cara kita meredam atau mengobati kalau itu kiriman dari orang hasut. Itu harus kita memahami dulu apa sih penyebabnya anak ini kejinan seumpama semacam itu. Atau mungkin oh ini keturunan ternyata, bagaimana caranya? Oh ini karena dipanggil, bagaimana caranya? Kalau dipanggil, kalau di pesantren dulu gitu nggih, biasanya itu itu karomah-karomahan itu nggih. Kalau dia itu tanpa ada nafsu, biasanya yang hadir biasanya kekuatan-kekuatan dari doa. Tapi kalau sudah emosi yang muncul, biasanya yang datang itu para jin-jin itu, kekuatannya limpah, bisa lompat ke mana-kemana itu
dipanggil. Ya bisa terbang gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya naik sahabat kayaknya terbangnya gampang banget. Nah, ini tanda-tanda sekarang, tanda-tanda nggih. Insya Allah waktu kita nanti sekitar 30 menit aja nggih pun dawa-dawa saken nggih ibu-ibu ngoten nggih. Nah, jadi tanda-tanda orang yang diganggu jin diantaranya ada orang itu yang sulit tidur, selalu gelisah aja. Dan gelisahnya nggak diem, gerak, entah jarinya yang gerak, entah tangannya yang gerak, terus gerak nggak selesai-selesai. Itu hanya sekitar tanda-tanda. Apakah benar orang yang bergerak-gerak itu orang yang kena jin? Belum tentu juga. Nah, terus selalu memainkan organ tertentu seperti tangan, kaki, gigi, dan lain sebagainya. Permainan terus nggak selesai-selesai gitu. Andai kata keret-keret ya keret-keret terus. Keret-keret itu giginya terus di gini-ginikan itu. Gerak-gerakan tapi terus nggak selesai-selesai. Wah, itu berarti ada tanda-tanda itu. Nah, ada yang sering mimpi buruk. Wah, ini di lagu ini kayaknya ini. Semalam aku mimpi. Gitu ya, nyanyiannya seperti ini gitu. Punya perusahaan ini, Pak Jamil punya ahlinya nih. Gitu. Atau mimpi dikejar-kejar. Seringkali makhluk halus dalam arti jin itu seringkali masuk di antara sadar dan tidak sadar. Sebelum tidur mau nyelit itu seringkali muncul di situ. Karena apa? Dia bisa masuk di situ. Itu tadi dia ingin masuk lebih mudah kalau di saat orang yang mau tidur tanpa ada doa. Tanpa ada doa lebih mudah banget dia masuknya. Dan paling seneng, paling enak katanya jin itu di saat masuk ke organ manusia, ke tubuh manusia. Kalau masuk ke rumah itu nggak seberapa seneng katanya. Tapi kalau sudah masuk, bisa masuk berhasil ke tubuh manusia, wah itu kesenangan yang luar biasa, puas kayaknya gitu, bisa menundukkan manusia. Terlalu lama tidur, wah kayak saya ini terlalu lama tidur ini. Terlalu susah tidur juga gitu, itu tanda-tanda saja, dan tidak semuanya. Biasanya itu tanpa ada busana itu biasanya itu yang sering kali senengan, suka lindihin atau tindihin dalam bahasa Jawa. Nah, ketika tidur seakan ada sosok yang menemani di sampingnya. Kalau cantik nggak apa-apa, tapi kalau sudah brewok, tapi brewoknya yang menakutkan loh. Kalau Pak Yai Imam itu brewoknya waduh menggiurkan itu. Itu untuk tanda-tanda yang ada pada diri manusia. Sekarang tanda-tanda di rumah. Rumah atau tempat mana aja gitu nggih. Entah itu toko, warung, itu tanda-tandanya kalau ada jinnya itu diantaranya yaitu ada udara yang terasa gak nyaman. Terasa panas gak nyaman gitu nggih. Bukan musim panas gitu nggih. Memang terasa memang gak enak saja gitu. Terus diiringi dengan bulu kuduk biasanya merinding, sengkrang, sengkringai gitu nggih. Terus sering terjadi cekcok, pertengkaran. Kalau di warung seringkali barusan masak, baru diangkat dari kompor sudah basi. Itu sudah seringkali hal semacam itu kita temui di lapangan. Nah, sering terjadi penampakan di lokasi. Nah, penampakan itu entah sing kepala tok yang lari-lari, ada kepala lari-lari dan sebagainya. Itu zaman dulu masih banyak. Nah, sekarang sebenarnya itu masih ada, hanya di tempat-tempat tertentu aja yang jarang ditempatin manusia. Seringkali makhluk-makhluk semacam itu kalau ada manusia dia merasa terganggu dan akan pindah tempat. Kecuali yang sudah merasa ini adalah dalam tanda kutip kerajaan saya. Kalau sudah di tempat kerajaannya kita harus hati-hati dan kita harus berusaha seminimal mungkin untuk kontra dengan dia, untuk komunikasi dengan dia seminimal mungkin. Andai kata ada perasaan semacam itu ya sudah sholawat aja. Lampu yang seringkali putus, seringkali mati, diantaranya itu juga. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal item yang sekarang saya ingin berbagi pengalaman, berbagi keilmuan yang selama ini dalam tanda kutip tadi sudah saya sampaikan atas pengalaman pribadi. Itu diantaranya untuk memagari makhluk astral tersebut. Astral itu yang sering kita punyai dalam surat Al-Baqarah 255 yang lebih dikenal dengan ayat kursi. Sudah jelas dari hadis-hadis Rasulullah, karena slide-nya tidak bisa ditampilkan, sebenarnya ada hadis dasar dari
surat Al-Baqarah ini, hadis-hadis dari Rasulullah. Insya Allah kalau lain waktu ada yang butuh, monggo. Sudah saya siapkan sebenarnya dalam filenya, tapi ternyata tidak bisa dibuka secara keseluruhan. Di ayat kursi itu kalau kita baca sebelum tidur, dalam hadisnya itu dibaca 7 kali, terus ditiupkan di telapak tangan, terus diratakan ke seluruh tubuh. Itu sahabat Rasul melaksanakannya semacam itu, ada hadisnya. Itu nomor 1 ayat kursi sudah jelas, ya, dan itu insya Allah semua para pengamal insya Allah sudah bisa merasakan luar biasanya untuk memagari jangan sampai kemasukan. Nah, terus pemagaran rumah atau manusia dengan cara menetralisir gangguan tersebut dengan bacaan Al-Mu'awwidhatain. Insya Allah sudah nas hadisnya juga ada, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau surat Al-Falaq melindungi kita dari unsur-unsur dari eksternal, lalu An-Nas dari internal kita sendiri. Nah, jadi dalam caranya bagaimana? Karena cara itu istilahnya yang penting kita yakin bahwa kita berhadapan dengan Allah. Kalau tidak semacam itu, kita merasa dilihat oleh Allah, insya Allah doa kita semuanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang penting keyakinan itu, al-ihsan harus kita pasang dulu. Jadi husnudzannya kepada Allah, al-ihsan, innahu yaraka, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, itu dia harus kita pasang dulu. Seakan-akan kita melihat Allah, kalau nggak bisa seakan-akan kita dilihat oleh Allah, baru kita berdoa. Insya Allah di situ nanti kekuatannya beda dengan yang sekedar baca. Di surat At-Taubah juga ada ayat yang ke 128, itu biasanya untuk pagar, untuk pagar rumah, pagar ruangan. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita baca 7 kali. Kalau memang ada tanah, mungkin tanahnya kok angker, ya sudah kita bacakan sholawat dulu biar dia keluar. Setelah itu kita bacakan laqad ja'akum sambil kita jalan dari ujung ujung selatan, jalan ke utara, terus ke barat, ke selatan lagi kita tutup, semacam itu. Jadi dengan kita melingkari tanah yang kita punyai dengan bacaan laqad ja'akum, insya Allah akan tertutupi. Bahkan dalam pengalaman kami, tanah atau rumah yang kita jalan puter di situ, maling yang masuk itu kesusahan mencari pintunya. Gitu. Kalau rumah saya berkali-kali kemalingan aja, cuman bacakan ini aja. Kalau nggak bisa muteri karena sudah penuh di perumahan, kita arahkan, ya Allah, saya ingin memagari rumah saya dengan ayat ini, bacakan semacam itu. Untuk pagar istri biar terpagari sama istri, kan bisa. Senenge kadang di bojo ayo iki arep penting sadar suami sing bener suami jamil jane wae gak kita bojo apa meneh sing di bojo gawang ya akeh pejabat bisa masyaallah kadang sampean pageri wis jaga dijogo nang puteri ngono bojone. Alhamdulillah. Jadi itu diantara metode-metode yang selama ini kami pakai secara dasar, ini dasar ilmu dasar, ilmu dasar. Dan yang paling sering saya pakai itu yang asma yang terakhir, asma ashabul kahfi. Sebenarnya di bintang yang ada di gambar ini adalah sebenarnya ini ada linknya, link bagaimana, terus link apa saja yang harus dilakukan sebelum menulis itu ada di sini di link ini. Hanya sekedar nggak bisa dibaca di situ. Saya bisa melihat, tapi sederet-deret semua nggak bisa melihat di tayangan ini. Saya coba, saya buka, barangkali berhasil untuk membuka. Sudah saya paling ini. Nah, ini istilahnya, lah ini nggak kebaca. Punya saya sudah kebaca. Jadi ayat-ayat di mana Allah memberikan rahasia yang luar biasa tentang Ashabul Kahfi itu. Dan mungkin ada yang memiliki hasyiah Asyawi, tafsir Jalalain, niku di situ juga diterangkan di situ ngoten nggih. Untuk asma Ashabul Kahfi itu yang 7 orang itu plus ditambah Kitmir anjingnya,
Jadi mereka Muksalmina, Tamliqa, Mardunis, Ainuwis, Sariuli, Dunawawis, Dunawanis, dan Faryas Ketnunis itu juga ditulis saja sudah merupakan hal yang luar biasa dalam hasyiah. Cukup ditulis saja di bawah aja. Hasyiah Asyawi itu di situ ada keterangan tersebut dari Ibnu Abbas nih. Di antara khasiat-khasiatnya ini juga pernah saya praktekkan juga, di antaranya di saat tulisan itu sudah kita tulis, manfaatnya di antaranya untuk melarikan diri dari hal-hal yang membahayakan. Kalau di pesantren dulu, seringkali saya itu kan latihan dengan lain pesantren di lapangan. Kalau sudah dikeroyok wong akeh, ya sudah, dengan membawa itu semua tidak akan bisa menemukan kita, padahal kita di antara mereka. Jadi koyok mereka itu mencari tidak ketemu. Jadi melarikan diri dari bahaya itu kita cukup membawa dari asma-asma Ashabul Kahfi itu aja. Gitu. Memadamkan kebakaran, pernah juga saya coba ada rumah kebakaran, terus segera saya tulis, saya lemparkan ke situ, dan tidak lama setelah saya lemparkan, jarak sekitar detik itu ada angin yang luar biasa kencengnya sampai kebakaran rumah itu sampai selesai karena angin, bukan karena kita. Gitu. Allah mengirimkan angin karena mungkin loh ya, karena kita nggak tahu juga. Waktu itu begitu luar biasa api, saya tulis, saya lempar, ternyata ya alhamdulillah kebakarannya sudah hilang dengan adanya angin yang kencang yang datang. Dan masih banyak lagi di antaranya untuk menenangkan pikiran orang yang mau nazar, mohon maaf, atau orang yang sakitnya yang luar biasa, seringkali itu dia itu konsentrasinya ke sakitnya. Agar dia itu terhibur, maka kasih tulisan Asma Ashabul Kahfi, taruh di bawah bantalnya atau yang penting masuk di daerahnya, dipegang dia, entah di sakunya atau gimana. Itu alhamdulillah dia akan merasa terhibur, merasa tenang gitu. Enggak rewel-rewel. Mohon maaf nih, kalau ada orang yang sudah sepuh biasanya kan rewel kalau sakit. Rewel karena apa? Sakitnya luar biasa karena sudah sepuh. Kita yang usia 50, 40 sudah mulai mungkin hanya sekedar cepet-cepet ke tangan, cepet-cepet ke jempolan, cepet-cepet ke anune gitu. Itu hal yang biasa. Tapi kalau sudah tua, mendekati sudah mau ajal, itu seringkali sakitnya luar biasa, seringkali emosi. Agar untuk meredam itu, pereda sakit itu bisa dituliskan ini. Itu diterangkan dalam tafsir Hasyiah Asyawi, tafsir Al-Jalalain. Yang punya kitab siapa? Monggo, yang punya kitab di-share ngaten nggih. Oh, enggak kelihatan nggih. Oh, enggak kelihatan. Oh, nggih ngaten pun. Di antaranya itu aja ngaten nggih, di antaranya itu. Kembali lagi kita semua itu posisinya ikhtiar sebagai tokoh agama, ikhtiar. Kalau ada, mohon maaf, anak kok aja, monggo tulis aja Asma Ashabul Kahfi. Insya Allah kerewelannya selama ini ya, selama berkali-kali saya dimintain tolong tetangga atau orang luar, bahkan orang-orang yang dari luar kota itu seringkali cukup dengan itu sudah alhamdulillah. Langsung telepon alhamdulillah, apalagi yang digoda dengan jin-jin yang gitu, anak kecil yang digoda jin itu. Cukup bawakan itu aja, entah dipakai kalung atau dipakai gelangnya atau disakukan aja. Aman insya Allah, nggak akan lama, sekitar 5 menit, tapi ya nggak bisa langsung, paling kisaran 5 menit. Karena apa? Dia mungkin kayak toto-toto dan ngingkri pelan-pelan, nggak usah dikerasi. Makhluk-makhluk semacam itu nggak usah keras, karena kalau dikerasin mereka akan minta tolong kepada yang atasnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi dari istilahnya ini adalah ilmu-ilmu dasar untuk menangani hal-hal yang semacam itu. Orang yang mau nazar kok nggak mati-mati, oleh sakulan kok wajah mentantang, udah kasih aja ini biar dia bisa tenang. Dan insya Allah setelah itu yang biasanya yang punya cekelan biasanya itu dengan sendirinya satu demi satu dia akan melepaskan diri dari orang yang kita kasih Asma Ashabul Kahfi tersebut. Cara nulisnya sekarang bukan sekedar nulis gitu. Kalau sekedar nulis insya Allah nggak ada apa-apanya gitu. Sekarang ada cara nulisnya. Cara menulis asma itu juga macam-macam. Mumpung saya dapat ijazah dari beberapa kiai waktu itu. Ini cara nulis, Nah, itu saya kumpulkan sekarang ini caranya.
Mudah-mudahan bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca ya sadaqallahul adzim. Itu caranya. Cara menulis asma, pertama kita harus suci dulu. Baik suci dari hadas kecil atau suci dari hadas besar. Jangan sampai masih hadas besar kita nulis ngeteni mari kelon, mari anu-anu langsung silo. Allah anu-anu ya Allah. Terus setelah suci kita berusaha untuk meluruskan akidah. Meluruskan akidah dalam arti kita itu nggak punya apa-apa. Di saat kita punya apa-apa itu karena Allah yang memberikan apa-apa kepada kita. Itu harus duluan. Jangan sampai kita merasa kita punya, terus kita, kita ayo no, wadah, nggak akan lama ngerekel. Jadi luruskan akidah dulu. Yang nomor 3, sebagaimana yang di depan tadi, kita harus ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Sebelum nulis kita harus betul-betul yakin bersimpuh berhadapan dengan Allah. Kalau sudah mantap semacam itu, kita sudah merasa kita hamba Allah yang memberikan kekuatan hanya Allah, baru kita melaksanakan yang keempat, membaca masing-masing 10 kali di bawah itu. Astagfirullahaladzim 10 kali dulu. Setelah itu sholawat kepada Rasulullah 10 kali. Setelah itu selesai subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah 10 kali. Baru dilanjutkan untuk menulis atau untuk melaksanakan apa yang mau kita laksanakan. Kalau untuk penyembuhan seseorang, perbanyak lafaz ya syafi dengan nulis asma tadi. Kalau sekiranya berhubungan dengan hal-hal yang istilahnya agak ruwet, sudah ayatnya asmaul husnanya diganti yang lain. Wa ya miyasriya siriya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil alaina kullu asyir bijal basyir nadir seumpama baru tulis asmanya gitu. Tapi sebelum tulis asmanya masih ada lagi nih ya qorib juga 10, yang mujib 10 baru kita nulis, setelah yang mujib baru nulis. Jadi setelah yang mujib 10 kali, setelah dari istighfar, sholawat, subhanallah, ya syafi atau apa hajatnya, terus yang qorib, yang mujib, baru nulis asma 10 semuanya. Selesai nulis asma, baru ditutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah 10 kali. Semuanya kok angka 10 kenapa? Nggak tahu. Saya dapat ijazahnya semacam itu. Ijazahnya saya dapat 10 kali. Nah, sambil menulis asma yang kita tulis, entah itu di kertas ataupun di apa, itu terus mengucap salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, terus sambil nulis yang kita tulis. Kalau Ashabul Kahfi, sambil nulis Ashabul Kahfi, kita zikir lisan kita salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, selesai langsung alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma innaka mustajab. Selalu husnudzon pada karunia Allah. Itu ijazah yang selama ini saya amalkan, dan alhamdulillah tidak terhitung orang yang merasakan anugerah yang luar biasa dari Allah tentang hal-hal yang sudah saya sampaikan. Sama ada berzikir, misalnya ada berzikir semuanya sudah bisa. Itu tadi kan bikin asma, sekarang ada berzikir, bagaimana cara kita membentengi diri kita sendiri. Semua sudah. Ini jangan lupa di saat bersuci, merasa ihsan, tetaplah kasih sayang. Tatapan kasih sayang ini di saat kita mungkin penanganan kepada orang yang kejinan, anak yang rewel diganggu jin, atau orang yang kejinan, atau toko yang lagi diganggu jin. Tatapan kita harus tetapin kasih sayang. Jangan seakan-akan kita orang hebat langsung menantang. Ya kalau kita kuat nggak masalah, tapi kalau kita berhubungan dengan jin yang usianya di atas 1.500 tahun, wah udah alamat kita yang akan di jalan-jalan malamnya nanti. Jadi istilahnya kalau kita berhadapan dengan hal-hal semacam itu, mungkin yang sudah terbiasa menyembuhkan atau nangani jin-jin, nah tetaplah dengan kasih sayang. Karena mereka juga di saat diomongi sing enak, bajingan itu diomongi enak itu berusaha untuk minggir, pamit gitu.
Tapi kalau kita itu kasar ngomongnya dengan bajingan, sifatnya bajingan manusia, yang bajingan kita ngomong kasar, disantap kita kalau dia kuat. Gitu. Kalau kita lebih kuat disantap nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kita kalah, wah macam-macam. Tatapan dengan kasih sayang, omongan dengan yang enak, menasihati dengan sopan, dengan uslub yang baik, luruskan akidahnya. Sama, jin juga sama. Jin yang bajingan itu juga semacam itu. Bekecil dalam tanda kutip, kalau bekecil itu biasanya jin yang pendek-pendek, cebol-cebol, itu yang biasanya itu wani mateni, wani ganggu sampai mati, wani menyiksa sampai mati, itu bekecil itu. Menghadapi semacam itu kita juga harus mengatakan dengan tatapan kasih sayang. Itu selama ini yang saya tangani semacam itu. Nah, terus beri motivasi kepada pasien. Dan jangan ditakut-takuti, wah sama niku gawat, wah sama niku nemen loreng, wah sama niku jilid, wah sama niku. Jangan semacam itu. Diringankan semuanya, kasih motivasi, kasih semangat. Jika dia perempuan, lain mahram, berusahalah untuk didampingi oleh mahram. Itu kalau kita mau menangani orang yang kena makhluk gangguan gaib. Beri kesadaran setiap kaum mempunyai adat. Makhluk-makhluk gaib, makhluk jin itu juga memiliki adat istiadat yang mungkin lebih kejam di saat ada kena yang melaksanakan kesalahan. Kalau bajingan-bajingan sini seringkali dia akan mudah hanya sekedar disogok. Tapi kalau makhluk-makhluk jin nggak ada istilah sogok. Kalau dia salah langsung disikat oleh pimpinan-pimpinan mereka. Jadi sebenarnya sama. Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu benar-benar memang ada. Ada kehidupan yang sama, mereka juga beribadah, mereka juga nggak mau diganggu, kita juga sama. Hanya beda alam saja. Jadi istilahnya beri kesadaran jin yang mungkin ganggu, ini yang sudah kena gangguan jin istilahnya, beri kesadaran setiap kaum memiliki adat, mempunyai adat. Jin juga semacam itu, nasihatin aja. Sampean sekarang ganggu atau masuk ke saudara saya ini, sama nggak takut dengan ancaman yang ada di adat sampean. Mumpung belum saya laporkan, takut-takutin aja gitu. Udah sama keluar dulu dari jasadnya ini. Sampean beda makhluk, sampean beda alam dengan kami. Beri nasihat itu. Kalau nggak mau ya sudah, kasih aja asmaul kafi. Lebih keras lagi nanti ada tingkatan-tingkatannya. Jangan emosi, baik ingin segera menyembuhkan atau marah. Selalu husnudon pada karunia Allah. Tinggal sedikit lagi. Mungkin ini hanya sekedar agar kita lebih sharingnya lebih cepat mawon. Insya Allah sudah lebih dari setengah jam. Insya Allah sudah pada paham. Usahakan sebelum menangani menjauhi makanan haram, baik pun makanan, minuman atau yang kita pakai. Berusaha ikhlas karena Allah. Usahakan dahulukan amal soleh dan berwudu. Kalau mau nangani, berusahalah untuk menghadap ke kiblat, berusaha untuk sholat sunnah dulu, sholat sunnah hajat, atau sholawat bisa. Sholat ini ada dua macam arti, ada yang melaksanakan sholat sunnah hajat, ada yang membaca sholawat artinya. Wathana'u 'ala Allah Ta'ala, berusaha untuk membaca-baca asmaul husna yang kita pakai apa? Sholawat atas Nabi awal akhir. Ini sudah terbiasa, saya langsung mawon berikutnya biar lebih cepat. Perlu diingat, ini dari saya pribadi, pengalaman saya, jika memberi minuman jangan diludahi. Jangan. Cukup isyarat tiupan saja. Isyarat tiupan. Dalam hadis tentang ayat kursi juga semacam itu. Hadisnya yang nggak bisa dibaca tadi, niku juga gitu. Jadi sahabat itu kalau sudah baca ayat kursi untuk memaksakan diri itu tidak meludahi tangannya, tapi meniup tangannya. Meniup tangan, setelah itu baru diletakkan di tubuhnya. Kalau kita kasih minuman, kita baca ayat kursi atau apa, terus kita tiup, bukan kita ludahi, kita tiup. Nah, mungkin banyak mau iso nambah nih sih penemuan-penemuan yang ada, niku ada di The Hidden Magic in Water, jaring water. Mas Haru Emoto dari Jepang, profesor dari Jepang, itu kan sudah ada penelitian. Air putih di saat dipisah, satu air putih selalu dipisu-pisui, yang satu selalu dipuja-puja dengan lafaz-lafaz kalimat-kalimat yang bagus. Itu ternyata bedanya luar biasa. Yang dibacakan kata-kata yang bagus, dia akan mengeluarkan energi-energi positif, dan yang dipisu-pisui biasanya dia akan selalu
menjadikan kotoran-kotoran cepat basi, cepat busuk air tersebut. Itu bagi orang-orang yang dalam tanda kutip beda agama dengan kita. Kalau kita memiliki Allah, memiliki ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa, syifaan likulli da', wah, insya Allah lebih luar biasa lagi. Nah, jadi istilahnya niki sebenarnya ada gambar buku ini, ada kata diklik itu ada link menuju ke kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Profesor Masaru Emoto. Penemuannya tentang masalah air yang bisa menjadikan hal yang luar biasa untuk termasuk untuk memberikan tombo dari nomor 1. Nomor 2, menghindari paksaan. Tadi kan sudah saya sampaikan, jangan sampai memaksa, harus dengan lembut, gunakan teori afirmasi. Di sini sebenarnya ada gambar buku afirmasi, kalau kita klik sebenarnya ada link ke afirmasi. Jadi posisi afirmasi itu apa? Afirmasi itu istilahnya menggugah semangat dalam tanda kutip berupa doa. Saya akan menjadi orang yang hebat. Saya akan menjadi orang yang mampu melaksanakan ini. Sampean akan sembuh. Sampean sudah sembuh. Katakan semacam itu aja, insya Allah akan menjadikan semangatnya muncul dan insya Allah akan lebih cepat sembuh. Nah, ingat selalu selawat agar semua yang hadir di ruangan di saat kita menangani pasien itu tidak sampai ada yang ketularan. Lanjut, kaidah berobat Al-Quran Syifa bagi muslimin. Pertolongan pertama, bukan pertolongan satu-satunya, hanya alternatif kalau Allah mengizinkan, insya Allah semuanya akan sembuh. Kesembuhan hak Allah, manusia hanya ikhtiar, taubat istighfar, melemahkan setan dan menguatkan hati. Saya lanjut lebih cepat, lebih baik karena sudah lama. Nah, jika belum sembuh, hubungi dokter. Guyonane ngoten. Belum sembuh juga, hubungi narasumber. Iki agak tepat niki ngoten nggih. Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Mari akhiri dengan membaca sholawat yang kalau minta tolong kalau bisa musiknya dinyalakan Yai Imam. Untuk sholawatnya, sholawat Tibil Qulub ini biar bisa bersama-sama membaca sholawat Tibil Qulub. Mudah-mudahan semua yang sakit. Ini sudah nggih. Ternyata nggak bisa menyalakan nggih. Ini saya nyalakan. Musiknya. Oh, tanya mungkin kita jawab dulu. Monggo-monggo. Nggih. Ya. Sudah cukup nggih. Ya, ini hostnya sedang kemana ini nggak tahu itu. Ya, saya pandu aja. Setelah dari dijelaskan paparan yang luar biasa, subhanallah, ilmu yang kita dapatkan dalam waktu yang singkat tapi luar biasa ini, supaya ada manfaat dan timbal balik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari materi yang sudah dipaparkan tadi, monggo nanti Pak Jamil supaya memandu, dicatat dulu. Untuk termin pertama mungkin 3 orang dulu ya. Ini dibatasi waktunya sampai jam berapa ini? Sampai jam 11 ya. Yeah. Ada waktu 30 menit untuk tanya jawab. Tanya dulu sama item apa. Yang pertama monggo. Dapat dulu. Ngedek. Mojokerto ngedek. Surabaya. Surabaya, Mbak Ica dulu. Monggo Mbak Ica. Ngedek. Ica dulu dah ini. Ya, Mbak Ica monggo dulu. Oke. Suara saya bisa monitor Pak Nur? Oh, bisa sekali. Oke, soalnya saya tidak pakai handsfree. Assalamualaikum Ustaz Anas. Ya. Saya ada satu hal yang ingin saya katakan, saya tanyakan sama penjenengan. Sebagaimana kita maklum bahwa dunia mereka dan kita adalah dunia yang berbeda, ya kan? Ada yang mengatakan bahwa kita adalah lebih kasar daripada alam mereka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bisa bersatukah kami? Jadi bersatu itu pemahamannya adalah mereka bisa masuk ke dunia kita atau kita bisa masuk ke dunia mereka. Terkiaskan ketika Rasulullah berdakwah di alam mereka begitu ya kan. Sampai mereka pun ada yang muslim di antaranya karena mengakui kerasulan Nabi dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini ketika kita bersosialisasi nih
ada kemampuan, ada indigo yang kita miliki, kemudian kita bisa bersosialisasi mereka, bersosialisasi dengan mereka. Itu mampukah ada kesempatan atau adakah sesuatu hal yang bisa membuat kita bersosialisasi dengan mereka? Padahal kita beda alam. Nah, begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, samakah jin kafir itu dengan mereka yang memiliki eksistensi arwah yang penasaran? Nah, begitu. Samakah begitu ya antara samakah jin kafir itu dengan arwah yang penasaran? Karena pernah kita ada pengalaman yang luar biasa sebetulnya. Kita sempat ngobrol dengan mereka yang jasadnya itu dimasuki salah satu di antaranya, Ustadz Anas. Nah, jasadnya dimasuki salah satu di antaranya dan ternyata mengejar Ica sampai dengan di tempat tugas. Nah, begitu kan? Nah, setelah itu saya coba dialog, diskusi, dan dia menyatakan bahwa memang dia tidak mendapatkan satu tempat sehingga dia masuk ke jasad salah satu jamaah. Nah, ketika dia sudah masuk ke jasad salah satu jamaah, kok dilalahnya itu ya pingin ketemu terus sama Ica. Nah, begitu saatnya. Nah, ketika saya juga sebagaimana yang jenengan katakan tadi, saya melayani dengan sebagaimana saya pelayanan diskusi konseling begitu, ya kan? Terus akhirnya kita ada semacam diskusi dan bargaining. Dan bargaining karena memang kemauan beliau itu adalah ingin hidup bersama dengan Ica. Nah, begitu. Nah, sehingga akhirnya harus dengan sangat terpaksa dan hati-hati sekali bagaimana caranya kita harus bisa melepaskan itu, dan sampai sekarang pun itu tidak bisa terlupakan hingga saat ini. Nah, itu adalah pengalaman yang drastis, yang luar biasa, spiritual yang tidak pernah saya dapatkan selama hidup saya dan baru kali itu. Nah, dua pertanyaan itu Ustadz Anas yang buat saya prinsip sekali, dan barangkali kalau seandainya ada terjadi lagi dan lain sebagainya, kita penanganannya akan lebih fresh begitu pada mereka. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mbak Ica. Ini langsung saja karena langsung dijawab, ya, biar nanti lebih pas, biar tidak bertele-tele. Kayaknya Mbak Ica ini juga paranormal gitu ya. Kalau tidak dari sini, maaf, ini yang ketiga-tiganya ini paranormal. Saya normal, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ica. Ternyata kita senasib seperjuangan gitu ya. Senasib seperjuangan baik di penyuluh ataupun di hal-hal yang semacam ini gitu. Pengalaman seseorang dalam hal ini memang semacam itu Mbak Ica. Mbak Ica tanya, tapi sebenarnya sudah punya jawaban sebenarnya gitu ya. Di saat seseorang memiliki indigo, memiliki kelebihan tersendiri dalam hal ini, bisakah bersatu, bersosialisasi dengan mereka dalam tanda kutip makhluk-makhluk itu? Ternyata sudah dijawab sendiri dengan keterangan pertanyaan yang kedua. Saya pernah istilahnya berdiskusi dengan mereka, kan berarti sudah bisa menyatu. Jadi orang yang dikasih kelebihan oleh Allah memang dari bangsa jin juga sama. Jin yang sudah beberapa kali dalam tanda kutip melakukan sesuatu keilmuan agar bisa masuk ke alam dohir, itu juga tidak semua jin. Jadi jin yang memiliki ilmu-ilmu tersendiri aja, yang melakukan suatu ritual tersendiri aja hingga bisa bertemu dengan kita. Begitu juga kita yang sudah beberapa kali mungkin puasa apa yang dalam tanda kutip tujuannya untuk istilahnya peninggal tanpa batas, bisa masuk alam-alam mereka, atau bahkan bisa yang Robo Sukmo dalam bahasa Jawanya, orang-orang yang ritual-ritual semacam itu Allah akan kabulkan doanya orang-orang itu, termasuk kita mungkin dulu pernah mengamalkan puasa yang 3 hari, yang hari terakhir melean sampai subuh nggak boleh tidur, kalau tidur ulangi lagi semacam itu akan bisa bertemu, bisa akan komunikasi, bisa bersosialisasi dengan mereka. Niki kudu ngamal niki ngoten kudu poso gini gak poso gak iso. Tapi ada juga yang keturunan. Jadi keturunan itu biasanya orang tua kita atau orang tua sesepuh-sesepuh kita
bisa menurunkan ilmu-ilmu hal semacam itu, hingga bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi dengan mereka-mereka yang dalam tanda kutip ilmunya sebenarnya sama-sama dengan kita atau di atas kita. Makhluk yang di atas kita akan bisa menemui kita. Makhluk yang sama keilmuannya dengan kita akan bisa menemui kita. Tapi kalau makhluk yang di bawah kita, jin yang di bawah kita keilmuannya tidak akan bisa menemui kita, karena apa? Kita posisinya di atas mereka. Gitu. Jadi untuk sosialisasi apakah bisa? Bisa. Buktinya Mbak Ica sendiri sudah komunikasi, sudah sosialisasi, sudah diskusi gitu. Oh, koyo enggak ya, memang semacam itu namanya di alam-alam yang berbeda. Kecuali kalau kita lanjutkan masuk ke dalam mimpi kita, kita tarik ke dalam mimpi kita, dalam keilmuan-keilmuan yang pernah saya bagikan ke teman-teman dalam apa itu namanya Syaikhul Qadir niku manakib itu, di situ kan ada doa al-muqitur rabbus syahidul hasibul fa'alul khallaqul khaliqul bari'ul musawwir. Di saat kita baca itu kita baru, ya Allah, saya ingin ketemu ini dalam mimpi saya akan dialog dalam mimpi saya. Nanti masuk kepada mimpi semuanya. Yang diancam-ancam biasanya kan makhluk itu kan senang ngancam, kalau sudah kalah senang ngancam. Diskusi dia pengen pokoknya saya pengen pokoknya saya nggak dapat tempat, saya harus di sini karena ini istana saya lebih tua di sini, padahal beda alam. Asalnya sendiri dia masuk alam manusia, sebenarnya semacam itu. Kita diskusi nggak bisa selesai, ya sudah tarik aja kepada mimpi. Kalau dia ngancam-ngancam, seumpama makhluknya ngancam, Mbak Ica, saya akan terus mengganggu sampai keluar dari rumah ini seumpama. Udah tarik aja dalam mimpi. Ancaman-ancaman sampean akan saya masukkan dalam mimpi. Doa kepada Allah, ya Allah, al-muqitur rabbus syahidul hasibul fa'adul khallaqul khaliqul bari'ul musawwir, dibaca 9 kali, masuk ancamannya dalam mimpi. Nggak akan berefek kepada kehidupan kita. Jadi itu memang semacam itu Mbak Ica. Jadi kita sampaikan yang penting kita tidak menyalahin dia, kita tidak menghajar dia dengan ilmu, walaupun kita punya ilmu-ilmu yang istilahnya untuk menghancurkan mereka, tapi jangan, usahakan yang baik-baik. Insya Allah yang saya sampaikan di sini merupakan ijazah. Anak saya kebetulan perempuan, mau menurunkan beberapa macam ilmu itu, wah anak perempuan janganlah gitu. Tapi kalau Mbak Ica sudah senang gitu-gituan, insya Allah masih banyak tumpukan gitu. Dan mohon maaf, ini hanya sekedar untuk berbagi bukan menggurui, berbagi. Karena saya insya Allah sudah lama banget berkecimpung dengan mereka baik yang usia 1.500 bahkan sampai 500 tahun pun pernah ketemu dan sudah sering dialog, istilahnya sama menyampaikan ternyata di alam mereka itu lebih kejam dalam hal untuk menghukum orang yang salah, menghukum jin yang salah. Gitu. Jadi kita hanya menyampaikan, makanya saya di saat ada orang kejinan nggak akan aneh-aneh yang dibaca, dan saya sampaikan aja sama kalau kita hukuman sampean, saya gituan aja, insya Allah sudah selesai. Tapi ya gitu, sebelumnya kita bacakan, jangan sampai kita merasa paling mampu. Mungkin itu Mbak Ica. Bisa lain waktu bisa disambung kembali kalau pas waktu santai-santai tidak ada tugas. Tapi kalau pas ada tugas ya mohon maaf ini. Apalagi mau kafe sebentar lagi mau. Oke, mungkin itu. Mungkin itu saja ya. Sudah jelas. Nanti kita menghubungi Pak Anas ya. Allah itu karena apa? Ya kita ada yang menguasai Lapindo, beliaunya Pak Anas itu, tapi dia itu mundur karena sesuatu hal. Ya mungkin itu. Sekarang dilanjut monggo dari Ani Murtida. Ya Ani Murtida. Angkat tangan ya, angkat tangan. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Anas, dan terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Ini saya mau menanyakan, ada suatu kepercayaan yang turun-menurun bahwa ketika seorang anak gadis yang dilamar, kemudian dia beralasan ini, kemudian dilamar lagi beralasan ini, yang intinya si anak gadis itu sulit sekali untuk menerima kehadiran seorang laki-laki. Nah, ketika ada seseorang itu menyarankan bahwa
oh anak itu sedang dibundeli. Saya bertanya-tanya, dibundeli itu apanya yang dibundeli? Gitu. Nah, ketika saran itu dilaksanakan oleh orang itu, dilaksanakan datang ke rumah kiai, kemudian tidak tahu dibacakan apa-apa, saya tidak tahu. Akhirnya ketika pulang, beberapa minggu kemudian si anak gadis dilamar orang, itu mau. Apakah memang ada kepercayaan seperti itu dan apa hal ini ada kaitannya dengan jin? Untuk kalau memang ada, kalau memang iya, solusinya saya kepingin tahu karena saya belum pernah belum pernah datang untuk menyampaikan problem seperti ini. Jadi kalau memang ada solusinya bagaimana, biar nanti ketika ada orang yang menghadapi permasalahan yang sama, saya bisa mengobati seperti jenengan Gus Anas. Kepingin saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Kayaknya Anda ini kepingin. Ya, terima kasih. Apakah memang seperti itu apa Anas? Menurut sendiri apa sendiri? Jadi seperti itu. Tadi dalam Islam itu apakah ada memang semacam ini? Jadi ini yang tahu para spiritual. Ya. Saya yakin spiritual nggak usah jawab. Apa Anas sudah cukup. Tapi ya, monggo Pak dilanjut. Oke, alhamdulillah, terima kasih Neng Ani Mursyida. Memang dalam bahasa yang saya sampaikan di awal tadi, di antaranya barang-barang atau jin yang masuk kepada manusia itu di antaranya karena suka atau karena cinta, atau kebalikannya karena orang hasud. Jadi hal semacam inilah yang menjadikan kita semua itu selalu bersinggungan dengan hal semacam itu. Nggak ada istilahnya orang yang mendapat kenikmatan atau orang yang lagi merasa jaya, itu ada orang yang hasud. Di nikmatin mahsudun. Setiap ada orang yang mendapatkan kenikmatan, pasti ada orang-orang yang hasud di balik semuanya, di sekitar kita. Dan itu hal yang wajar, hal yang wajar. Di saat ada saudara kita atau tetangga kita yang semacam itu, yang penting kita jangan nawarkan. Ini tak tambah nani, jangan semacam itu. Kalau semacam itu nanti wangil tambah nani. Kecuali kalau dia yang minta tolong apa sih adik kula ini gak payu-payu, seumpama gitu. Apa sih anak kula gak payu-payu nopo? Nek gak ditol ngoten nggih. Jadi istilahnya hal semacam itu memang seringkali ada di kehidupan manusia ini. Posisi kita itu harus betul-betul sadar bahwa manusia punya keinginan. Kalau orang laki-laki ingin melamar seseorang terus ditolak, biasanya mangkel. Nah, mangkelnya itu kalau dia memiliki keimanan, insya Allah aman-aman saja. Tapi kalau posisinya tidak hilang keimanannya dalam tanda kutip gitu nggih, lupa kalau dia orang yang beriman, wis ono ae sing dilakoni, wis cek apa tak cancangi ae, tak bundelane dalam bahasa kita. Macam-macam bundelan kalau zaman dulu selama sepengetahuan saya ada yang ikatan rambut yang diikat, ada yang fotonya yang diikat, terus ditindih batu, selama batu itu nggak geser dari tempat itu tidak akan bisa dinikah atau dicintai oleh orang. Ada yang semacam itu, saking sifatnya itu sangat luar biasa. Ada semacam itu ada. Makanya bagaimana cara melepaskannya? Ya kalau dohirnya kalau bisa nyingkirin waktu ini ya alhamdulillah, kalau nggak bisa gimana waktu ini kita nggak tahu. Ya sudah, kita laksanakan sebagaimana Rasulullah di saat dulu pernah kena sihir. Surat Al-Mu'awwidhatain yang saya sampaikan di depan tadi. Sering-seringlah baca itu dan jangan lupa tambahin sholawat. Orang yang sudah terbiasa membaca sholawat tidak akan bisa diikat oleh orang-orang yang lain yang semacam itu. Kecuali jodohnya nanti akan muncul. Sholawat apa yang paling bagus menurut saya? Sholawat yang paling bagus adalah sholawat yang telah dipilihkan oleh Allah untuk kita yang harus kita baca setiap harinya. Sholawat apa itu? Sholawat yang dalam tahiyat akhir, sholawat Ibrahimiyah. Itu pilihan dari Allah untuk kita agar terhindar dari hal-hal yang semacam itu. Di saat sholatnya rajin,
salawat Ibrahimiyahnya dibacanya jelas, insya Allah aman, nggak bakalan kena ikatan itu. Yang kena semacam itu kan orang-orang yang dalam tanda kutip sembayangi pokoknya rubuh gedang, tapi alhamdulillah sih mau sholat. Kalau kena semacam itu jangan lupa salawat yang dipilihkan oleh Allah yaitu salawat Ibrahim, yang pakai Sayyidina monggo, nggak pakai Sayyidina monggo gitu. Jadi salawat Ibrahimiyah itu salawat yang luar biasa. Salawat yang dalam tahiyat akhir itu itu. Dan jangan lupa untuk melepaskan ikatan, melepaskan bundelan tadi al-muawwidhatain, sebagaimana surat tersebut memang di saat Rasulullah kena sihir dilepaskan itu. Mungkin begitu Neng Ani, mudah-mudahan kalau masih ada yang ruwet lagi kayak Mbak Ica tadi ya bisa komunikasi dengan Mbak Ica itu. Atau bisa menghubungi dokter terdekat, dokter apa dokter cinta gitu. Begitu Pak. Ini ya Subai mau ikut-ikutan ini ya Subai ini sebenarnya nggak pantas ini ya Subai ini. Monggo kesamin. Oke, terima kasih bisa didengar suara saya. Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua ini kan peserta, jadi berhak bersuara kan. Tapi kiai. Iya, saya memantaskan diri sebagai peserta harus bertanya. Ustaz, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ustaz Anas dan juga yang lain-lainnya. Ini artinya kalau penyuluh kita bisa seperti ini, itu artinya penyuluh plus gitu ya. Penyuluh plus ya, plus apa itu ya, nanti karena kutip. Nah, begini Ustaz, tadi sudah disampaikan beberapa hal, misalnya dengan kita bacakan ini itu, jin bisa melakukan ini dan itu dan sebagainya. Apakah kemudian menurut saya ini memang sebuah ilmu atau kalau nantinya menjadi sebuah profesi, itu profesi yang bahasa Jawanya itu anci eri, Ustaz. Paham ya Ustaz ya? Kalau salah sedikit bisa meleset, gitu bisa kepleset. Kalau kurang pintar lari ke dunia perdukunan masalahnya. Nanti kalau kemudian kurang pandai, jangan bermain api, bisa terbakar itu kan. Nah, jadi mungkin ada tip atau mungkin lebih awal dulu saya sampaikan, apakah ada orang syarat-syarat tertentu yang boleh menguasai ilmu seperti ini? Nah, satu ya. Nah, kalau sembarangan orang nanti jangan-jangan nanti disalahgunakan. Itu yang pertama. Nah, mungkin ada syarat-syarat secara spiritual, orang tingkat takwanya sudah level 5 atau level apa gitu ya. Ya. Kemudian apakah kemudian ada tip-tip supaya kita tidak dikuasai jin? Artinya kita bisa minta tolong dengan bacaan ini bisa seolah-olah bisa memerintahkan jin untuk pindah dan sebagainya. Nah, nanti kalau kita ganti yang dikuasai, nah itu mungkin ilmunya kan penjenengan pasti ada. Yang saya nanti justru kita dikuasai malah dibuat sembarangan nanti itu. Nah, yang itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kiat-kiat untuk menjaga tentunya menjaga akidah kita biar kemudian tidak melenceng, kita tetap bertauhid secara murni dan kita selamat, bisa menolong orang tapi selamat. Jangan kita kemudian diminta tolong orang. Nah, ya tadi belum saya sampaikan. Apakah boleh kemudian dengan ilmu kita itu kemudian kita dimintai orang yang untuk mengganggu orang? Kalau tadi untuk mengudari bundelan ya. Kalau misalnya untuk disuruh ngencengi bundelan gimana kira-kira? Awalnya memang misalkan mudah tergoda. Nanti kalau awalnya enggak mau kemudian sarapannya lebih kencang ya bawaannya lebih benar terus tahu-tahu kemudian mau gimana nanti? Apakah ada syarat? Jadi kita sebagai penyuluh memang harus kreatif tetapi yang bisa menyelamatkan semua orang dan kita juga selamat. Terima kasih Ustaz. Monggo. Langsung mohon maaf. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbah. Memang sesepuh ini ngoten. Namanya sesepuh itu harus mapakno sing lunggune durung mapak. Jangan sampai hanya sekedar pertemuan Zoom satu kali pertemuan terus langsung buka ditulis di depan plakat dukun anyar. Jangan sampai gitu. Luar biasa. Makanya di awal tadi saya sampaikan bagaimana cara awal. Akidah kecengin, akidah luruskan akidah.
Dalam arti apa? Jangan sampai merasa kita punya ilmu, punya kehebatan. Itu bukan apa-apa, itu permainan saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang dikasihkan Allah kepada kita itu ilmu sedikit banget. Apalagi yang kayak saya, malah lebih sedikit lagi. Apa malah jenengan sedanten mungkin kata saya tadi. Dalam tanda kutip kita tidak memiliki apa-apa. Makanya di awal, di saat kita mau menangani seseorang, tadi di slide-nya mungkin suatu saat kita bisa dibagi slide-nya niku ada bagaimana cara kita mengamankan akidah kita. Di antaranya apa? Ya al-ihsan, kita pasang dulu al-ihsan. Kita doa kepada Allah. Kita merasa melihat Allah atau seakan-akan dilihat oleh Allah. Aman di saat akidah kita pakai cara-cara yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi di depan tadi kan sudah saya sampaikan bagaimana cara untuk menangani orang yang kena sihir, kena gangguan, atau bagaimana cara kita untuk membentengi akidah kita. Di antaranya sudah ada langsung dalam posisi itu. Jangan sampai makan makanan yang haram, minuman yang haram. Usahakan diawali dengan kalimat-kalimat thayyibah dengan amal soleh sebelumnya, mungkin sedekah kepada fakir miskin dan seterusnya. Itu hanya sekedar untuk menjaga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip salah dalam hal menerapkan keilmuan hingga akhirnya keluar dari akidah kita. Akidah kita tetap akidah yang ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita merasa menjadi dalam tanda kutip orang kalau menyebut dukun itu kan cenderung kejelek gitu. Tapi orang menyebut dukun kan terserah aja orang yang nyebut. Yang penting jangan sampai kita melaksanakan seperti dukun yang diterangkan dalam hadis yang tidak akan diterima amal ibadahnya. Jangan sampai menerapkan semacam itu. Terus apakah boleh semua orang punya ilmu semacam itu? Ya, ilmu yang hanya sekedar dalam tanda kutip untuk menolong, tolong menolong, monggo, tidak ada masalah. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Penyuluh pasti hafal itu. Jadi ilmu-ilmu yang saya ijazahkan dalam tanda kutip ini tadi saya ijazahkan. Cara nulis dalam tanda kutip nulis asma itu dari kiai-kiai yang sempat mengasih ijazah kepada saya. Jadi saya ijazahkan, monggo yang hadir pada Zoom ini, pada Zoom, mohon maaf, saya khususkan pada Zoom ini, monggo memakai yang saya sampaikan. Monggo bisa dipakai insya Allah, dan sudah mujarrobah, sudah berkali-kali saya coba dan alhamdulillah luar biasa manfaatnya. Manfaat nih, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dalam tanda kutip, caranya bagaimana kan sudah ada di slide-nya. Caranya jangan sampai kita itu melenceng dari akidah kita. Semua adalah pemberian dari Allah. Tidak ada yang keluar, apalagi menyamai Allah, apalagi musyrik. Tidak ada dari itu. Insya Allah semua akan berdasarkan dengan dalil-dalil nas yang sorry. Andai kata tidak sorry, tidak jelas dalilnya, insya Allah terhindar dari akidah-akidah yang melenceng. Dalam tanda kutip, tips agar tidak dikuasai jin, ini kalau sampaikan, yang penting kita tidak menyalahi aturan. Andai kata kita kok kesandung barang-barang tanaman orang-orang terdahulu, paling tidak kita mohon maaf aja. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semacam itu. Mau masuk tempat kosong, salam aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk. Kalau ada orangnya assalamualaikum, udah masuk, semuanya kena, udah jin yang ada di situ juga akan menjawab salam, akan menghormati kita. Bukan kita, ayo ini penduduk ini, ayo muncul loh apa tak tantang, wah ini alamat 16 katanya. Jadi tips agar tidak dikuasai jin, kita harus betul-betul mengetahui, jadi mengetahui bagaimana kondisi adat istiadat yang ada di situ, harus sopan, ungkapan yang baik. Nah, itu diantaranya yang perlu sampaikan untuk supaya terima kasih, diingatkan untuk semuanya saja. Ini ingatkan bukan untuk apa istilahnya untuk menyempurnakan ini karya ini ingatkan. Jadi kita diingatkan oleh Abah Subai jangan sampai kita memiliki ilmu tanpa ada dasar yang kuat. Dasar yang kuat apa? Ya akidah itu.
akidah. Nguati bundelan. Nah, nggih. Bagaimana kalau ada perintah untuk nguati bundelan terus kita terpengaruh gitu nggih. Gak payu-payu apa iki kuati pisan gak payu pisan ngoten nggih. Nah, seumpama seperti itu sampai nanti sudah mulai niatnya sudah mulai bukan ta'awun 'alal birri wat taqwa nggih. Ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan kalau gitu ngoten nggih. Jadi istilahnya warung. Nah, warung biasanya kan gitu nggih, warung gak payu-payu ya Allah kasihan juga. Dan berkali-kali terutama dalam tanda kutip yang ganggu juga kan yang orang warung juga. Saya pernah dalam tanda kutip ini cerita hanya sekedar tahadus bin nikmah gitu. Di Pasar Turi itu setelah masak diangkat pindah tempat tok dari tempat masaknya itu sudah langsung basi. Semua masakan langsung basi. Berkali-kali semacam itu. Akhirnya ya udah minta tolong ke siapa aja kok wancet ae katanya. Akhirnya kok ke sana celuk. Kebetulan dulu masih di Surabaya, hidup saya masih di Surabaya. Saya hadir, beberapa orang di situ ternyata terlempar terus nggak bisa ngambil, ya sudah saya sholawatin saja. Saya nggak susah-susah kalau ngadepin semacam itu. Saya bacakan sholawat dongkrak gitu aja. Tahu sholawat dongkrak gitu? Sholawat dongkrak itu sholawat di saat sudah bacaan orang-orang NU biasanya kalau sudah selesai pun kabeh sampun ngomong sholawat Muhammad. Oh ya, itu sholawat dongkrak. Seringkali saya terapkan di Pasar Turi. Seringkali masalah kayak gitu, udah saya hadir. Kenapa? Ini loh, Gus, gini loh, wakai sambatannya kak karuan kata gini. Oh ya, Badi gak tahu sambat, tapi oh ya sumpah ini sambat kak karuan ceritanya A sampai Z. Udah ya wis, pun sampean menterus kedap. Saya salawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ujung sana tak salawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah tak salawati semua pojok 4 beres. Besoknya aman. Badi ini terus gembrojok. Tapi yang nggak akan lama akan diganggu lagi. Hal itu manusia tidak ada. Dikirimi Mari gas kayak apa? Itu memang sifat manusiawi ya, di saat ada orang yang pengen ngikat calonnya. Jadi masing-masing punya pengikat masing-masing. Wah, ini ada Gus Holil nih. Ini senior kula nih Gus Holil nih. Kula dulu pernah ngampung dan menjadi anak buahnya Gus Holil nih. Kula dulu marbot masjid, nah beliaunya yang ketua takbir masjidnya. Kula marbotnya. Nah, setiap hari Jumatnya sebelum Jumatan harus ngepel semua masjid. Harus bersih-bersih kamar mandi harus siap. Ya, ini senior kula nih katanya. Alhamdulillah nggih. Ngaten jadi posisinya insyaallah lebih paham untuk memberikan nasihat kepada anak buahnya. Dan untuk kita semua, kita harus betul-betul menjaga akidah kita. Ingat, al-ihsan harus kita pegang. Al-ihsan harus kita pegang. Yang kita miliki adalah penyuluh agama Islam yang betul-betul kita harus menghormati, semua punya keinginan masing-masing. Jangan sampai kita membenarkan diri kita sendiri sedangkan menyalahkan yang ngirim mahabbah, wal haibah dan lain sebagainya. Jangan disalahkan, memang dia orang yang belum tahu. Paling bagus doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Kayaknya jamnya pas jam 11 nih. Kalau kembalikan lagi kepada moderator monggo. Oh, begitu luas ya ternyata. Tidak salah berarti apa sih baik kita memilih sumber doa ini. Ini apa anak? Ini ada pertanyaan dari teman kita. Mungkin karena kita ketemu dengan itu ada energi lain, akhirnya nggak berani bertanya. Akhirnya tanyanya lewat itu. Ini pertanyaan gini mana? Kita kalanya sering kali beliaunya ini masuk pada ruangan tertentu, hotel, ya, karena penyuluh ini kebetulan mampu, jadinya hotel, ke gedung atau pohon yang rindang, ada hawa yang berbeda. Semuanya terasa berdiri dan terasa kayak ada hutan. Apa yang harus dilakukan supaya tidak merasa terganggu dan kita besar suara-suara dan suara itu anak-anak mau bergeser ada di ruangan itu seperti tidak ada apa-apa. Jadi gimana supaya tidak merasa terganggu? Apa yang harus dilakukan?
Matur nuwun saudara penanya nggak tahu dari Mojokerto yang dirahasiakan dari Abdullah gitu kan nggih. Nggih. Hal semacam itu memang normal nggih. Jadi normal sebagai manusia berarti kita masih bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan hal yang lain. Jadi sebenarnya ilmu semacam ini juga bagian dari ilmu Allah, bagian dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita bisa merasakan hal yang lain dari yang lain, itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hanya modelnya aja macam-macam. Kita bisa bersentuhan dengan makhluk gaib, dengan jin, itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang orang lain mungkin belum dikasih kenikmatan tersebut. Itu bagian dari kenikmatan. Jangan dijadikan itu bagian dari hal yang siksaan, menakutkan, jangan. Itu hal yang biasa-biasa saja. Kenikmatan yang Allah berikan di sisi lain. Jadi ilmu yang selama ini kita semua miliki itu adalah macam-macam penerapannya, termasuk diantaranya kalau kita punya sedikit dalam tanda kutip indera keenam kata orang-orang lebih mudahnya gitu. Kok masuk hotel kok morongnya ini semeriwing, hembusan angin yang luar biasa di kuping, ada sulingan, ada anak yang bermain dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Itu bagian dari ilmu Allah yang dikasihkan kepada kita, bagian dari kenikmatan Allah yang diwujudkan dalam manusia itu. Untuk apa? Untuk apa? Ini jawabannya agar kita semakin dekat kepada Allah. Bagaimana cara melindungi kita? Tadi sudah kami sampaikan di awal, sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang terpilih yang akan sampai abadi akan melindungi umat Rasulullah dari hal-hal jin yang jadi bajingan. Kalau jin yang bagus-bagus tidak akan ganggu sampai semacam itu. Jin yang ahli ibadah tidak akan ganggu sampai semacam itu. Tapi kalau ada jin yang sekiranya ganggu orang-orang yang hafal Quran, penghafal Quran, itu memang jin yang agak mendablek itu. Ingin bersahabat tapi salah penempatan, tinggal memberikan kesadaran aja pada jinnya. Jadi ngaten, Ibu, jadi itu bagian dari kenikmatan Allah. Cara menanggulanginya bagaimana? Cukup kita mengamalkan sholawat Ibrahimiyah, dibaca di luar sholat tentunya, tidak menunggu sholat lagi, mboten langsung aja dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kalau pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tertutup sudah, tidak akan bisa ganggu kita dengan itu. Karena apa? Di saat orang yang tahu bisa mengetahui orang yang membaca salawat Ibrahimiyah itu seakan-akan dia itu mempunyai koco pengilon. Tahu koco pengilon gitu? Kaca untuk kita ngaca itu loh, kaca ngilo. Di saat dia itu nyerang, nyentolop, pasti akan kembali kepada yang nyentolop itu tadi. Pasti akan memantul, tidak akan bisa masuk kepada badan kita, jasad kita. Itu cara satu fadilah di saat ada orang yang mengetahui ternyata sholat Ibrahim itu keluar semacam itu dari diri kita, badan kita akan muncul semacam koco pengilon. Jadi orang nyerang tidak akan bisa kecuali nggawa palu gitu, sawat palu, koco pengilonnya pecah. Itu akan dirasakan. Di saat nyerangnya dia luar biasa, kita akan lebih merasakan, loh kok gini ya, kok DKP ya. Wah, berarti ada sesuatu kalau menurut DKP itu. Ternyata belum sarapan. Jadi sarapan dhisik, jangan rendeng. Jadi itulah contoh-contoh kejadian-kejadian yang pernah kami alami. Mungkin ngaten nggih. Belum ditutup. Terima kasih. Saya mau tanya ya. Oke, mau Pak Alinda. Oh, diurut nggak Pak? Dinyalakan Pak. Mic-nya dinyalakan. Alil Toha. Tolong dibuka Pak Toha, enggak dengar kami. Suaranya di unmute, Mas Halil. Gini, itu sumbernya kurang jelas. Kali ada istilah begini. Pak Kolil, suaranya dimatikan dulu, Pak. Ya. Halo, sudah jelas? Monggo.
Halo ya. Ada statement begini, bahwa sejelek-jelek manusia itu adalah sebaik-baik jin. Apakah itu statement yang dari mana? Itu saya seringkali mendengar orang seperti itu. Itu apakah Ustadz Anas bisa menjelaskan hal itu, Pak? Ustadz. Tafadhol Ustadz, itu pertanyaan saya. Ini Anas, ini kadang-kadang ada orang. Pak api-api itu ngomong itu apakah itu benar atau ada yang mengatakan Pak api-api jadi bukan LLM monggo. Oke, terima kasih atas masukannya. Gambar kalau masa ketian screenshot. Oh sudah. Oke. Jadi ada jargon sejelek-jelek manusia adalah sebaik-baiknya jin. Sebaik-baiknya jin adalah sejelek-jeleknya manusia. Atas kata jargon namanya jargon mengmuni, monggo mawon Tapi yang jelas dari awal kalau sampaikan bahwa wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Kehidupan jin dan kehidupan manusia itu sami untuk ibadah. Enten jin sing mokong, enten manungsa sing mokong. Enten jin sing beriman, ada manusia yang beriman juga. Begitu juga ada jin-jin yang wangel tuturane, begitu juga manusia juga sama, wangel tuturan gitu. Jadi tidak selamanya benar. Dalam sisi mana? Kalau sisi dalam tanda kutip pembuatannya manusia, memang manusia diciptakan oleh Allah memang sebaik-baik betul, sebaik-baik kejadian. Jin kan boten. Cuma di situ mungkin hanya sekedar tambal jargon, meden-meden ini menungso liyane, wis pokoke sak-api jin sak ojo kare kanca ambek jin. Betul. Kalau ilmu kita tidak nyampe, wis gak usah kanca ambek jin. Kanca nek menungso ae lah ngoten nggih. Kanca ambek menungso ae cek saged sama senyumnya, sama salaman, iso cipika-cipiki ngoten. Nah, ambek jin kan cipika-cipikinya kan lolos terus ngoten nggih. Pipi sing ngendi sing ditemplekno wong gak ono pipine ngoten nggih. Ada pipin tapi awake dhewe kan lewat beda alam ngoten nggih. Kadang-kadang memang ada jin yang pengen nikah kepada manusia. Itu sejak dulu memang ada kan ngoten niku dan sampai sekarang pun kalau dia berbentuk manusia memang tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar mimpi lewat mimpi ya sudah namanya mimpi aja ngoten nggih. So wangel menghukumi orang mimpi itu susah. Nahnu bil dzawahir. Kita menghukumi segala sesuatu sesuai dengan zahirnya aja. Jadi intinya sedanten niku kula jenengan tidak ada bedanya sebenarnya dengan jin. Ada jin yang memang dibentuknya memiliki sifat setan, manusia juga semacam itu. Ada juga dibentuk dengan sifat setan. Ada juga yang bersifatnya seperti sifatnya malaikat. Ada juga jin juga semacam itu. Jadi sami sebenarnya. Hanya posisinya kejadian manusia itu memang dijadikan sebaik-baik kejadian. Mungkin ngaten. Nggih, monggo. Ya, terima kasih. Saya kira karena waktunya kita habiskan ini untuk lebih ingin mendalam lagi langsung bukan ada nama beliaunya Kiai Anas. Tapi kalau bisa itu lewat saya saja dulu karena kan kasihan ya beliau ini kalau langsung karena dia itu banyak pasien. Jadi kalau lewat saya, ini lebih mudah. Dan saya tahu mana tempat pertemuan beliaunya. Jadi saya kira pada hari ini alhamdulillah banyak hal yang kita ketahui bersama tentang keghaiban dan insya Allah akan dilanjutkan beberapa pertemuan yang lain. Insya Allah nanti yang jadi narasumbernya beda, mungkin dalam hal yang sama. Gusti ini juga kalah hebatnya tentang masalah keghaiban. Tapi tidak pas pada pertemuan kali ini kalau tidak ditutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini menjadikan kita lebih ihsan, lebih bisa menjaga akidah kita, dan kita lebih berhati-hati dalam hal apapun atau dalam hal-hal masalah keghaiban. Untuk doa kami serahkan yang terhormat beliau
yang punya KPI-nya, walaupun sementara ini KPI-nya masih belum bisa sampai di Mekah. Monggo untuk Abah Musa ini untuk kita bacakan doa pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita semua dapat barakah, dapat manfaat, dapat ilmu, dan kita semua terhindar dari hal-hal yang gaib, yang kurang bagus, dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjaga akidah kita, yaitu selalu semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, Abana, ya, jangan belum pamit, tapi saya dulu sebagai pembawa acara atau pengantar acara pada hari ini kurang sopannya, kurang pasnya. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum doa dibaca, saya atas nama pribadi mohon maaf kalau ada salah khilaf, ada kasar bentuknya, dan untuk pertemuan kali ini benar-benar hanya sekedar sharing nih, hanya sekedar sharing. Kalau ada yang baik monggo diambil, kalau ada yang kurang baik mohon untuk disisihkan, disisihkan, jangan dimasukkan dalam hati. Kebiasaan hal-hal semacam ini saya selalu mengingatkan untuk kita semua agar selalu mensyukuri apapun ilmu yang Allah berikan kepada kita, itu adalah kelebihan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mboten usah khawatir kita disebut orang dukun biasa hal semacam ini. Yang penting jangan sampai kita menerapkan hal-hal yang dilakukan oleh dukun. Itu closing saya. Dan saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersua dalam kondisi tidak membahas tentang masalah jin, tapi membahas tentang masalah ya carane mangan sing enak, ngopi bareng sing anget. Mawon saking kula nyuwun pangapunten, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo doa. Monggo, Pak Jan. Oh ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من كلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من كلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من كلمات الله التامة من شر ما خلق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan selawat dan doa. Allah sholli ala Muhammad. Kita foto bersama, dibuka kameranya dulu. Hadiahnya apa itu, Bang? Foto bersama, kameranya dibuka, Mbak Yasin, dan Anas. Kamera dibuka semua, foto bersama. Saya dibuka, Bang Rainan. Nanggono, ndukur dhewe wingi iku. Kemana kono wis. Sik.
Muhammad. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.